Halo, saya Adi, dan ini adalah broadcast pertama Stay Alive. Puji syukur bahwa saat ini saya masih hidup dalam keadaan sehat dan masih waras. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir dan bagaimana akhirnya. Kemarin saya membaca sebuah cerita dari no sleep author bernama Maya Rose 8T. Dia bercerita, sekitar 10 tahun lalu pada hari ini terjadi. Satu hari setelah ulang tahun saya yang ke-17, Eli menelpon saya. Dia mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya. Yang aneh adalah kami sudah tidak pernah berbicara dalam beberapa tahun terakhir ini. Awalnya saya tidak mempertanyakannya, tetapi sepertinya dia bukan teman saya. Bagaimanapun juga dia menelpon saya, meminta saya untuk datang. Pada saat ini ada pandemi di seluruh dunia. Epidemi ini menyebabkan sejumlah besar orang tinggal di rumah. Pengaruhnya semakin besar terhadap orang yang lebih tua dari 55 tahun. Virus ini yang kami sebut coronavirus membunuh banyak orang, dan banyak orang di karantina tidak dapat meninggalkan rumah mereka. Saya mengatakan ya, walaupun dengan enggan. Lalu saya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres, tapi saya tidak dapat memahaminya. Jadi saya biarkan. Sekitar jam 12 siang, saya melompat ke dalam mobil dan berkendara ke sana. Rumahnya sekitar 45 menit dari rumah saya, tetapi saya tidak keberatan. Saya tiba di rumahnya sekitar jam 1 karena ada kemacetan. Kami bermain kuda, dan memainkan hal-hal lain seperti video game. Kami berdua punya ketertarikan pada bidang atletis. Kami berdua bermain basket dan sepak bola. Saya juga bermain baseball, tapi itu intinya. Sekitar jam 6.30 kami makan malam. Orang tuanya sangat baik. Sejujurnya, menurut saya lebih baik daripada dia. Sekarang saya memikirkan hal itu, mereka sangat baik. Sejauh ini semuanya normal, tapi perasaan di perut saya kembali. Saya tidak berencana untuk menginap, tetapi dia memohon pada saya. Jadi saya mengalah. Saya terus mengabaikan perasaan saya, tapi ketika hari berlalu, rasanya semakin tidak enak. Saya tidak berencana untuk menginap, tetapi dia memohon kepada saya. Jadi saya mengalah. Saya terus mengabaikan perasaan saya, tetapi ketika hari berlalu, rasanya semakin tidak enak. Saya duduk di sini, berusaha untuk mengabaikannya. Bagaimanapun malam terus berlanjut, saya bersenang-senang. Selalu ada kata tapi, dan dalam hal ini sesuatu yang aneh sedang terjadi. Orang tuanya lebih baik lagi dari sebelumnya, sama seperti Eli. Sebelumnya mereka selalu tidak menyukai saya karena beberapa alasan yang aneh. Sekitar jam 11.30, Eli mulai menceritakan kisah aneh kepada saya. Dia mulai memberitahu saya tentang peraturan palsu ini yang telah ada di keluarganya selama beberapa dekade belakangan ini. 1. Jika Anda melihat seekor anjing di cermin, lihatlah segera. 2. Kemungkinan besar akan ada panggilan di sekitar 4.57 pagi. Jangan dijawab. Jika Anda melihat seorang gadis dengan rambut coklat gelap dan dia mengenakan gaun tidur berjalan-jalan, jangan bicara dengannya. Ada kamar pengintai di sekitar rumah. Mereka tidak berfungsi. Jadi jika Anda melihat satu bergerak, segera bersembunyi. Jika Anda mendengar teriakan, tidak peduli seberapa dekat kedengarannya, jangan investigasi. Jika Anda tidur di kamar tamu, tutup tirai. Jika Anda tidak mengikuti aturan ini, kami tidak lagi bertanggung jawab atas keselamatan Anda. Di akhirnya tertulis, keluarga Okto. Apakah ini nyata? Tanya saya. Tidak, tentu saja tidak. Dia melanjutkan. Kamu percaya ini nyata? Tampaknya realistis, kata saya sedikit gemetar. Perasaan usus kembali. Saya hampir bisa merasakan bahwa dia berbohong. Saya mengabaikannya sekali lagi. Bodoh. Saya mempercayainya karena suatu alasan. Saya merasa seolah dia benar-benar peduli kepada saya. Kami pergi tidur sekitar jam 1. Saya berbaring di sana dan saya menyadari bahwa tirai belum ditutup. Untuk beberapa alasan, saya merasa perlu menutupnya sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Saya bangkit, menutup tirai, dan kemudian melihat gadis itu. Dia mengenakan baju tidur. Tunggu, bukankah itu saudara perempuan Eli? Saya pergi bertanya kepadanya mengapa dia bangun. Segera setelah saya berjalan keluar dari pintu kamar, saya menyadari bahwa saya tidak seharusnya berbicara dengannya. Saya berlari kembali ke kamar dan membanting pintu sampai tertutup. Saya baru saja mengalami aturan nomor 3. Begitu mimpi buruk ini berakhir, jeritan pun dimulai. Itu tidak manusiawi. Setiap menit yang berlalu, secara bertahap semakin keras. Akhirnya saya merasa cukup dan mencoba untuk tidur. Teriakan itu berhenti. Saat itu telepon mulai berdering. Saya jawab telepon itu. Saya melihat jam dan menyapa. Saya hampir menjatuhkan ponsel saya ketika tertulis 4.57 pagi. Saya kemudian menyadari apa yang telah saya lakukan. Saya harus tertidur karena rasa takut, bangun meraih telepon, dan lupa melihat waktu. Saya menutup telepon dan mulai gemetar ketakutan.
Dalam penglihatan saya, sesuatu bergerak. Seolah malam ini bisa menjadi lebih buruk. Anda bisa menebaknya. Kamera menatap langsung ke arah saya. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya tidak pernah tidur lagi malam itu. Pada pagi harinya, sinar matahari membuat saya membuka mata. Ternyata saya tertidur. Saat itu saya menemukan diri saya ada di dalam sumur. Saya berteriak minta tolong, tapi tidak ada seorang pun yang datang membantu saya. Saya terus berteriak, dan sesuatu terlihat di ujung sumur. Sebuah wajah yang familiar. Itu adalah wajah saya sendiri. Ceritanya agak aneh ya, tapi ya sudahlah. Mudah-mudahan buat yang mendengarkan agak sedikit terhibur. Jangan terlalu stres. Minum air yang cukup. Sampai jumpa lagi.